Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita di tempat ini, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi. Semoga kedatangan dan kehadiran kita meskipun Masya Allah ya diiringi ya rintikan, bahkan sepanjang perjalanan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini adalah tanda rahmat untuk kita semua. Maka sering-seringlah kita meminta kepada Allah dua hal. Yang pertama, mudah-mudahan ini adalah tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena turunnya hujan tidak selamanya menjadi tanda rahmat. Bisa jadi itu adalah tanda Allah mengadab kita, waliyadzubillah. Allahumma shayyiban nafi'an, itu adalah keinginan kita agar hujan ini benar-benar memberikan rahmat untuk kita. Yang kedua, turunnya hujan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk apa? Berdoa. Ya. Permintaan-permintaan kita, hajat-hajat kita ya, baik yang berkaitan dengan perkara akhirat maupun perkara duniawi, bisa kita sematkan di dalam doa-doa di saat hujan turun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya turunnya hujan termasuk di antaranya adalah kondisi kita sedang safar, ya, perjalanan jauh. Ini adalah doa-doa yang mustajab la turad, ya, doa-doa kita insyaallah taala ya tidak akan ditolak. Artinya ini menjadi kesempatan kita agar hajat kita di saat turun hujan salah satunya segera diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kesempatan ya di saat turunnya hujan, terutama kita di musim yang penghujan ini. Nah, ini adalah dua pesan di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya, mudah-mudahan kita tidak lupa untuk selalu membaca Allahumma shayyiban nafi'an, dan yang kedua manfaatkan sebaik mungkin. Ya, dan sisipkanlah doa terbaik di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ini. Jamaah dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dan tadabbur dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sat murtafaqah. Jamaah dirahmati Allah, ayat ini mengandung banyak sekali sebenarnya faedah. Terutama ayat ini juga seringkali dijadikan sebagai dalih oleh orang-orang liberal ya untuk mendukung legalitas pluralisme, pemahaman bahwasanya seluruh agama apa? Ya, ini sama. Mereka hanya melihat pada ya teks ayat ini tanpa mempelajari, menggali, mencari, mentelaah apa sih pesan dan isi kandungan dari ayat ini. Kalau melihat dari terjemahnya memang seakan-akan klaimnya orang-orang liberal benar. Terutama di ayat faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mau beriman ya silakan. Barang siapa yang mau kufur juga silakan. Berarti menunjukkan Islam itu bukan agama satu-satunya yang dianggap paling benar. Karena Allah sendiri dalam ayat ini, itu dalihnya mereka. Allah di dalam ayat ini mempersilahkan. Makanya kemudian orang-orang liberal sampai membuat sebuah statement, para dai dan mubalih nggak usah, ya, berdakwah
menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Islam itu paling benar. Kalau di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih mempersilahkan. Berarti enggak ada yang namanya kebenaran absolut di dalam kita berideologi atau berkeyakinan. Titik. Apakah memang klaim mereka ini bisa dibenarkan dengan dalih? Saya katakan tidak dalil. Karena dalil dalam kajian usul fikih itu menunjukkan apa? Satu acuan referensi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tapi kalau dalih itu masih 50-50. Ya, seperti apa? Klaim. Ya. Nah, kita katakan apakah ucapan dan statement pertanyaan mereka ini bisa dibenarkan dengan dalih ayat ini? Biasanya ayat ini itu satu paket. Ya, dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin. Itu sering kali. Ditambah lagi dengan akhir surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Wis ben. Ya, bagimu agamaku, bagimu agamu, dan bagiku agamaku. Berarti semua agama apa? Ya ini sama. Enggak boleh maksa loh ya, ada ayatnya. Allah memberikan pilihan loh ya. Sing kafir ya silakan, ya mukmin ya enggak ada masalah. Nah, ini adalah sebuah syubhat yang sangat besar. Ya, tidak hanya jamaah dirahmati Allah, ya. Tidak hanya hal ini akan mentaskik atau membuat keraguan bagi keimanan bagi kaum muslimin, ya, tapi ini juga menunjukkan penistaan terbesar dan termasuk ya bentuk apa? Mengingkari ayat-ayat yang sudah valid dan jelas, termasuk dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Nah, apakah memang antara ayat inna dina indal Islam dengan ayat-ayat semacam ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 saling kontradiksi? Nah, itu salah satu di antara faedah yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya, termasuk yakni di antara ayat ini memang dan semua ayat ya, termasuk surat 256 Al-Baqarah tadi, la ikrah fiddin, itu seringkali mereka mencomot, padahal ayat itu punya alurnya, punya keutuhan cerita. Nanti kita akan sampaikan, termasuk apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Dari awal ini saja Allah itu sudah ngomong qul ya ayyuhal kafirun. Tapi mereka mencomotnya paling akhir tok, lakum. Lah ini kan boleh kan? Berarti paham pluralisme itu benar itu. Termasuk faman sya'a falyu'min, dicomot. Lanjutkan ayat ini. Kalau kita enggak memahami secara utuh, kita enggak akan tahu seperti apa kisahnya. Pun demikian dengan la ikrah fiddin, lanjutkan ayat selanjutnya, intisarinya ada di ayat selanjutnya. Ya, lah ini yang kemudian seringkali kita terjebak ya dalam kesesatan itu dikarenakan apa? Ya, satu minimnya pemahaman kita, dan mungkin barangkali yang kedua keterburu-buruan yakni kita di dalam membuat sebuah yakni kesimpulan. Nah, kalau seandainya sumbernya dari mereka wajar, karena mereka selalu mencari pembenaran dari Al-Quran. Entah mereka memang sudah tahu kemudian ngeles, ataukah memang mereka tidak mau tahu, yang penting punya dalih dalam Al-Quran untuk membenarkan dan melegalkan pemahaman pluralisme mereka. Nah, ini adalah di antara beberapa hal yang mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tapi yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal secara umum ya, pelajaran yang bisa kita petik dan pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya, salah satunya waqulil haqq. Apa itu tafsir dari al-haq yakni ini? Ya. Lah al-haq yakni ini kalau enggak salah saya sampaikan tafsirnya, makna-makna al-haq itu di Musalah Al-Hanif kalau enggak salah, ketika membahas surat Az-Zariyat ayat yang ke-19. Ini surat Al-Kahfi ayat 29. Kemudian nanti kita akan sampaikan sebagaimana yakni Dr. yakni Al-Lahim di dalam tafsirnya Aunur Rahman fi Tafsirir Rahman. Masya Allah, kitab ini bagus. Beliau ya selalu memberikan faedah-faedah dan ya pesan-pesan penting dari setiap ayat, terutama ketika menjelaskan tafsir dari surat Al-Kahfi di ayat 29 ini. Apa itu? Wa qulil haqqu mir rabbikum, menunjukkan ayat ini ya menunjukkan apa? Kewajiban untuk berdakwah dan menyampaikan al-haq.
Setelah itu nanti kita akan sampaikan prinsip dasar dari kita berdakwah supaya kita nggak terlalu apa? Nggak terlalu over. Nah, ayatnya kan kulil hak. Pokoknya lah, ini sekadung pokoknya berat. Pokoknya harus disampaikan hak apapun kondisinya tanpa melihat timing waktu yang tepat dan apakah sudah siap kondisi audiens pun kita sudah punya bekal dan lain sebagainya. Ini butuh. Nanti kita akan sampaikan secara global bi'nillahi ta'ala. Pun demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sampaikan mudah-mudahan cukup waktunya juga. Ayat ini tidak menunjukkan sama sekali bahwasanya semua agama itu sama atau pluralisme, bahkan sebaliknya. Kalau kita tafsirkan, bukan kita, artinya merujuk kepada para ulama-ulama ilmu tafsir. Kalau ditafsirkan ayat ini secara utuh berdasarkan pemahaman para ulama yang lurus, malah sebaliknya. Ayat ini bukti akan sesatnya paham apa? Pluralisme. Nah, itu yang kadang yang kurang disadari oleh kaum muslimin, karena mereka sudah banyak yang termakan syubhatnya comotan gara-gara ini tok. Padahal tujuannya itu, masya Allah. Allah mengatakan di sini bukan untuk ikhbar, bukan untuk apa? Memberikan informasi, apalagi memberikan pilihan. Enggak sama sekali. Tapi ini adalah bukti bagaimana Allah sedang mengancam. Hanya saja mereka hanya melihat terjemahannya. Padahal bahasa ancaman itu di dalam Al-Quran bisa beragam bentuk, salah satunya ini. Dan seperti apa memaknai bahasa ancaman dari ayat ini, itu nanti kita akan nukilkan perkataan dari para ahli tafsir, salah satunya Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Termasuk di antaranya kita nanti akan sampaikan bi'idznillah ta'ala naron. Nar itu artinya apa? Neraka. Di sini menunjukkan begitu dahsyatnya, sebelumnya menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah diciptakan. Allah Ta'ala alam bisawab, saya sudah sampaikan di sini atau belum? Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan inna a'tadna. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab pasti faham bahwasanya a'tadna itu fi'il, kata kerja apa? Kata kerja apa? Fi'il madhi apa fi'il mudhari? A'tadna. Kata kerja lampau madhi past tense ya. Taib. Lah, berarti kami telah, kata Allah, a'tadna lidzalimina naron. Telah kami sediakan neraka. Subhanallah. Salah satu faedah menunjukkan bahwasanya neraka saat ini dan memang sejak zaman dulu telah apa? Diciptakan. Dan ini adalah sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah tidak percaya kalau neraka dan jannah telah diciptakan. Karena apa? Kalau diciptakan sedangkan sekarang belum ada isinya, menurut klaim mereka itu dianggap suwung. Ngerti suwung ya Pak ya? Itu kalau seandainya rumah dunia, karena mereka selalu menggunakan logika mereka. Kalau rumah dunia nggak ditempati, suwung, banyak rumput, banyak kecoa. Ini kok disamakan dengan jannah dan neraka. Dan apakah memang tidak ada penghuninya sama sekali saat ini? Lah itu. Termasuk diantaranya adalah dahsyatnya neraka. Di mana salah satu bukti dahsyatnya itu adalah ketika mereka minta minuman, yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Mereka ketika minta minuman dikasih, tapi nggak bisa order sembarangan. Kalau di dunia semuanya bisa, mau es cendol, mau es apa lagi, es teh, semuanya. Berat ini, aduh. Itu semuanya bisa. Tapi di sini ketika mereka minta disediakan. Malaikat penjaga neraka sudah menyiapkan, tapi jenisnya khusus. Salah satunya disebutkan dalam surat ini. Yughatsu bima'in kal muhli. Sudah panas. Kemudian apa? Muntina, bau. Kemudian yang berikutnya, para ulama mengatakan apa? Tidak menjadikan hilang dahaga. Panasnya itu sampai merusak organ tubuh. Dan nanti kita akan sampaikan juga, ini sepertinya juga di Bangsal. Oh enggak sih, kalau di Bangsal itu tentang minuman-minuman penduduk jannah. Nah, kali ini mumpung nanti termasuk di dalam surat An-Naba, Allah SWT firman illa hamimau wa ghassaq. Itu salah satunya.
Jadi kalau seandainya para penduduk neraka pengen minum, disediakan. Kalau enggak minuman ini yang merusak organ tubuh mereka, ya hamim, nana, monggo disilakan dipilih. Atau yani baridun, air yang sangat dingin, atau sekalian air yang sangat yani panas. Sudah enggak ada pilihan yani lain. Nah, itu semua menunjukkan dahsyatnya yani neraka. Wallahu taala alam, apakah bisa kita selesaikan yani pada malam hari ini. Intinya ya itulah di antara beberapa poin ya penting dan pesan yang bisa kita petik dari surat Al-Kahfi ayat 20 yakni 9. Baik, jamaah dirahmati Allah, kita mulai dari yang pertama. Ayat 29 ya. Di ayat yang ke-29, wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya. Yang pertama, saya ingin masuk ke tafsir terlebih dahulu. Ada kalimat al-haq. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim terjemahnya apa coba? Kebenaran atau Al-Qur'an atau Islam? Kebenaran. Taib. Enggak ada masalah. Memang al-haqqu kalau kita rujuk kepada mu'jam atau secara bahasa memang selalu diterjemahkan dengan kebenaran. Tapi, al-haqqu ini ada di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan Ibnu Asyur, Thahir Ibnu Asyur, seorang yakni ahli tafsir abad ini, di dalam tafsirnya beliau mengatakan al-haqqu di dalam Al-Qur'an itu ada sekitar 283. Ya. yakni ayat di mana menyebut ya kalimat al-haq. Tapi al-haq itu ternyata karena ini adalah perkataan dan firman-Nya Allah, itu tidak semuanya bisa diterjemahkan. Meskipun semuanya merujuk kepada makna kebenaran. Tapi terjemahannya ya tafsirnya itu ternyata beragam. Makanya kita sebutkan ini beberapa. Saya pernah sampaikan ini ya di Bangsal kalau nggak salah. Ada yang mengatakan al-haq itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebagaimana ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'ul haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71 ini ya, seandainya, dan itu mustahil. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengikuti. Lah, al-haq di sini itu terjemahnya adalah Allah. Allah itu malah mengikuti, mengekor pada selera dan hawa nafsu manusia. Apa yang terjadi? La fasadatis samawati wal ardu. Yang namanya ya bumi, langit dan seisinya akan hancur. Ya, bagaimana mungkin? Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar tauhid rububiyah, kita yakini Allah itu pencipta. Allah itu pemilik. Allah itu pengatur. Ya. Lah, aturan Allah untuk manage semua alam semesta ini sesuai dengan kesempurnaan kuasa Allah. Lah, kalau seandainya sekarang dibalik, Allah Subhanahu wa taala ngikuti selera hambanya, selera manusia, apa yang terjadi? Hancur lebur. Ya. Karena manusia si A pengen sekarang siang terus, sing kono pengen. Nah, sing sini pengen hujan terus, sing kono pengen. Apa yang terjadi? La fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kacau. Makanya para ulama tafsir mengatakan di surat ini lafaz walau ittaba'ul haq itu Allah. Yang kedua, kadang-kala bisa bermakna yakni Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Isra ayat 81. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Ketika datang al-haq. Apa itu hak di sini? Yani Islam. Nah, para ulama mengatakan wa qul ja'al haq, ketika Islam itu datang, ajaran yang mudah ini,
Wa zahaqal batil, pasti yang namanya kebatilan itu akan sirna dan akan hilang. Lah, para ulama mengatakan al-haq meskipun kalimatnya sama dengan surat yang lain, tapi memiliki makna yang berbeda. Taib. Kemudian yang ketiga, misalnya bisa memiliki bagian atau jatah. Dan ini yang saya sampaikan dalam surat Az-Zariyat, ya, kajian surat Az-Zariyat di Bangsal ayat 19. Ketika membicarakan tentang orang-orang muttaqin, di mana mereka punya karakter yang sangat banyak. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang sudah dijanjikan surga, diberikan minuman yang luar biasa sekali, salah satunya ya ayun, mata air yang sudah disiapkan, minuman yang bisa menghilangkan dahaga, tapi sebenarnya mereka nggak punya dahaga. Mereka hanya minum air di jannah itu hanya untuk apa? Nyicipi tok. Subhanallah. Karena di jannah itu nggak ada yang namanya lelah, nggak ada yang namanya capek, nggak ada yang namanya lapar dan jadi haus. Masya Allah. Lah, salah satu di antara karakter orang muttaqin itu mereka tidak pernah lupa untuk memberikan hakun lisaili wal mahrum. Lah, ini kata-kata hak ya ini juga. Kita nggak bisa kemudian kita berikan Islam kepada para ya al-haqi lisaili kepada orang yang meminta, wal mahrum kepada orang-orang yang lemah. Kita ngasih apa di situ? Yani hak yang di sini. Itu bukan Allah maknanya, bukan Islam, tapi itu adalah jatah, haknya, bagian. Ya, wa fi amwalihim, karena di dalam harta mereka, di dalam harta kita itu ada jatah, ada hak, ada bagian yang harus kita distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal kalimatnya apa? Sama. Taib. Lah, adapun yang keempat, langsung saja meskipun maknanya masih banyak. Jamaah dirahmati Allah, ada yang bermakna Al-Qur'an. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan salah satu di antara contoh tafsir Al-Haq dengan Al-Qur'an itu adalah, salah satunya adalah Al-Kahfi ayat 29 yang sedang kita bahas. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi khitab, pesan ini, perintah ini dari Allah ditujukan kepada Rasulullah. Wa qulil haqq, sampaikan kebenaran. Ya, Allah itu juga maha benar. Islam yani pun bukti kebenaran, ya. Agama ini pun demikian, yani bagian, itu juga bagian dari bentuk kebenaran. Loh, bagaimana mungkin? Itu menunjukkan kebenaran apa? Keimanan seseorang. Kalau orang itu benar imannya, pasti dia tidak akan ngemplang apa? Zakat, haknya. Pun demikian Al-Qur'an apalagi sudah. Ya, karena Al-Qur'an itu hak. Makanya salah satu di antara nama Al-Qur'an, kalau kita lihat di dalam kitab Ulumul Qur'an, ya bisa ya merujuk kepada Al-Itqan fi Ulumil Qur'an Imam As-Suyuti, nama Al-Qur'an banyak banget. Salah satunya adalah Al-Haq, yani ini. Wallahu taala alam bisawab. Memang ada sebagian ulama mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29, wa qulil haq, memang kebenaran syariat ini. Tapi secara tidak langsung ada yang mengatakan al-haq di sini adalah wahai Muhammad, kul, katakan al-haqqu mir rabbikum, sampaikan bahwasanya Al-Qur'an wahyu ini itu bersumber dari yani Allah Subhanahu yani wa ta'ala, mir rabbikum. Ya, makanya ayat ini kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya apa? Nabi SAW tidaklah mengucapkan kecuali atas dasar wahyu. Makanya di dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat yang keempat, Allah SWT berfirman, "Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama mengatakan bahwasanya dari sinilah proses dalam kita berdakwah itu punya tahapan. Ya. Proses dalam dakwah itu punya tahapan, dan kita bisa mengikuti proses tahapan dalam berdakwah sebagaimana ayat ini. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah di hadapan orang-orang kafir itu kan cuma satu permintaannya, kul la ilaha illallah, karena itu adalah sumber kebenaran.
Ya. Baru kemudian ayat yang berikutnya, faman syaa falyu'min, ini juga tahapan. Kalau seandainya ente semua nggak mau menerima wahyu dari Allah, sumber kebenaran dari Al-Quran, ya sudah, faman sya'an falyu'min wa man syaa falyakfur. Itulah tahapan dalam kita berdakwah, itu harus apa? Harus bertahap. Jangan dibalik. Karena ayat selanjutnya, maaf, faman syaa itu banyak ulama mengatakan ini bentuk ancaman. Lawang dakwah pertama kali sudah apa? Ya, sudah ancaman, ya semuanya lari. Ya, baru masuk Islam, Pak, sudah sunat toh, Pak. Ya semuanya lari, Pak. Ya, ada skala prioritas di sini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bagaimana keberbrokan moral, kemaksiatan terbesar, ya, yang ada di kota Mekah. Kalau kita petakan itu semuanya kompleks banget loh ya. Yang namanya riba dalam dunia apa? Ya, ekonomi sudah parahnya luar biasa. Yang namanya perzinaan di kota Makkah, sampai wanita-wanita dan istri-istri di masa Yani Jahiliyah itu bisa dijajakan. Jadi mereka itu masang semacam bendera khusus di depan rumah. Kalau ada bendera khusus berarti di situ adalah tempat lokalisasi atau yang kita kenal perzinaan. Terus siapa? Istri itu bisa ditawarkan. Perzinahan luar biasa. Ya, riba, perzinahan, khamr. Coba kita lihat, berkali-kali kita sampaikan. Khamr ini adalah minuman tradisional. Sudah. Jadi kalau seandainya kita itu melihat, masya Allah, kondisi dahulu itu orang teler di mana-mana, perzinaan pun demikian, riba, belum lagi juga ngemplang, belum lagi kalau seandainya suka perang, pembunuhan, kompleks banget kan? Tapi coba kita lihat, Nabi SAW pernah nggak kemudian di awal-awal dakwah itu kemudian, jangan minum khamr, ini haram. Enggak, ada saatnya. Perzinaan, padahal mereka pun banyak yang tawaf sambil apa? Telanjang. Berarti Nabi SAW selama 13 tahun, di kota Mekah, masalah telanjang ini, orang-orang kafir ketika tawaf, itu pun Nabi SAW ya belum bisa mengingkari, karena memang ada skala priority gitu loh, yaitu dakwah tauhid. Nabi SAW baru berpesan itu ketika Nabi SAW sebelum haji wada, berapa tahun itu, karena ada skala prioritas yang harus disampaikan. Makanya tahapannya Nabi SAW, wa qulil haqqu mir rabbikum, ancaman setelahnya 13 tahun Nabi SAW disuruh sabaro, turun ayat tentang perang setelah 13 tahun. Ya, kita baru ngaji, terus kemudian dibegal di luar, dilarang kajian, baru sekali langsung menunjukkan apa? Kejantanannya. Kadang-kadang sampai kemudian apa? Ya, dituntut ke sana kemari. Ini butuh ilmunya. Nah, kita akan sampaikan. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu di antara sekian bukti Nabi SAW 13 tahun, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kalau sudah disampaikan akan hal itu, barulah kemudian engkau bisa memberikan ancaman-ancaman. Ya, faman syaa'a falyu'min, ya sudah. Ini adalah bukti. Kalau seandainya engkau tidak mau menerima ini, ya silakan. Engkau harus siap-siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau seandainya engkau beriman, berbahagialah. Engkau termasuk di antara orang yang diinginkan kebaikan pada dirimu. Lah, itulah bahasa Al-Quran. Ya, jadi tidak terbalik langsung kemudian dengan kalimat ancaman. Taib. Maka oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah, ada yang unik. Ya, Syekh Lahim ketika menafsirkan surat ini, beliau menyisipkan satu faedah. Apa ini? Ayat ini menunjukkan apa? Kewajiban berdakwah. Ya, atau dengan istilah tadi al-haq berarti menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran. Ya. Beliau mengatakan wajib. Karena yang pertama, Nabi SAW disuruh kul, katakan. Dan kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk para nabi atau untuk Rasulullah SAW saja, tapi ini berlaku untuk semua insan.
Ya, oleh karenanya di dalam kita berdakwah ya atau menyampaikan kebenaran itu ada beberapa prinsip-prinsip yang dasar kalau nggak salah pernah kita sampaikan. Ya, secara umum yang jamaah dirahmati Allah, prinsip dasar yang pertama ya, dakwah itu hukumnya apa? Dakwah itu wajib atau dalam istilah lain fardu. Memang kalau kita bahas lebih rinci ya nih jamaah, fardunya ini ada mengatakan fardu ain dan ada mengatakan fardu kifayah. Meskipun hukum asalnya itu fardu, pokoknya wajib. Syekhul Islam mengatakan hukumnya fardu kifayah, tapi bisa naik tingkat menjadi fardu ain kalau ada beberapa alasan dan faktor yang mendukungnya. Salah satunya ya, naik tingkat menjadi fardu ain, kita ini satu-satunya orang yang faham ya mengenai masalah ini, entah tentang hal yang wajib maupun hal yang haram. Dan yang kedua, kita punya power. Satu contoh konkret misalnya, kita faham bahwasanya minuman keras itu apa? Haram. Meskipun nggak hafal dalilnya, nggak tahu di surat apa, ayat keberapa, dan kita punya power untuk mengingkari kemungkaran itu karena status saya adalah sebagai kepala keluarga. Ternyata istri minum khamr di rumah, waliyadubillah. Ya, teler sama anaknya. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian fardu kifayah terus. Lah itu kan tugasnya siapa? Pak Ustadz. Nanti biar Pak Ustadz yani saja yang mengingkari. Saya nggak hafal Ustadz, di surat berapa, ayat keberapa yani khamr. Saya sering kali sampaikan, lah jenengan minum khamr enggak. Kenapa? Ya haram. Ya sudah cukup. Balighu anni walau ayat. Yang penting kenapa Anda itu tidak minum khamr dan meyakini itu haram, itu sudah cukup sebagai bukti untuk mengingkari kemungkaran. Faktor yang kedua, Anda punya kekuasaan, power sebagai kepala keluarga. Atau naik tingkat ya, ketua RT, naik tingkat ketua RW, atau sebagai Pak Camat, Bupati dan sebagainya. Berarti dia punya power. Kalau memang dia punya power dan tahu ini kemungkaran dan ini kebaikan, maka tidak boleh dibiarkan. Berarti hukumnya naik tingkat dari fardu kifayah menjadi apa? Yani fardu ain. Atau mungkin yani barangkali kalau seandainya ya dibiarkan, madorotnya semakin lebih yani besar. Meskipun kita nggak punya power, tapi mau tidak mau kita harus yani sampaikan wa qulil haqqu mir rabbikum. Meskipun itu memang pahit. Nabi SAW mengalaminya sudah. Meskipun itu pahit, dilempari, kemudian mendapatkan gelar buruk, pun dicaci, kemudian dianggap yang sebagai pengkhianat yang di bangsa, semuanya dirasakan oleh Nabi SAW. Tapi memang bagaimana? Bagaimana lagi? Karena dia punya kewajiban dan tanggung jawab besar. Pun demikian dengan kita. Kalau benar-benar madorotnya lebih besar dan kita satu-satunya yang ngerti, sampaikan. Ya. Nah, ini adalah salah satu di antara alasan wajib fardu kifayah hukum asalnya tapi menjadi fardu yani ain. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dakwah ya disesuaikan dengan apa? Kemampuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 200 ya 86, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tahulah kemampuan masing-masing. Makanya Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau enggak mampu berarti pakai lisan. Kalau enggak mampu, ada enggak kemudian lanjutan? Kalau enggak mampu, biarkan. Enggak ada. Berarti itu merujuk kepada kewajiban berdakwah. Ya, sekalipun pada level yang paling rendah, yaitu yani hati. Maka oleh karenanya kemampuan ini butuh pembahasan yang lebih dalam. Tapi insya Allah yani kita sadar dari hadis yani tadi, tahapan-tahapan itu perlu, dan kemampuan pun kita harus pandai-pandai untuk mengukur. Kalau kemampuan yani kita itu maaf
di kekuasaan pada tangan kita dan madorotnya pun tidak menyebabkan lebih besar, silakan. Kalau memang madorotnya lebih besar, pakai dengan lisan, pakai dengan tulisan, buat flyer, buat lewat media, ini salah satunya. Kalau seandainya nggak mampu, maka berarti pada tingkatan yang paling bawah dan itu paling akhir, tidak ada setelahnya. Kita tetap tidak ridho, ya, dengan kemungkaran ini kita ingkari dengan hati, kata Rasulullah SAW, wa dzalika adaful iman. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara prinsip yang lain, dan ini adalah bagian dari bentuk penjabaran kata Dr. Al-Lahim dalam tafsirnya Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Yang ketiga, ya, kita harus mengikuti, ya, manhaj para nabi. Ya, manhaj yang di sini itu artinya SOP-nya seperti apa sih dakwah para nabi? Karena mereka adalah panutan kita. Jangan sampai kemudian para nabi itu hanya diambil sebagian. Kalau seandainya kita enggak suka, kemudian kita abaikan, tidak. Mereka ini adalah acuan dalam segala hal. Acuan kita di dalam berdakwah, acuan kita dalam hal berpolitik, acuan yang di dalam hal berekonomi, sampai dalam kehidupan bermuamalah dengan yang lain, dengan objek dakwah kita, sampai dengan anak istri, mereka acuan. Jangan sampai kemudian mengambil sebagian dan mengabaikan yang lain. Lah, acuan manhaj, mengikuti manhaj para nabi dalam dakwah, ternyata mereka tidak melupakan sisi apa? Dakwah tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, dan ini seringkali kita sampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Ya, pernah kita sampaikan bagaimana peran tauhid ini tidak bisa digantikan, tidak bisa dinomorduakan. Ingatlah bagaimana Nabi Syuaib alaihissalam, kebobrokan ekonomi, tapi dia tidak memulai untuk mencarikan solusi dari sisi ekonomi. Dia tetap di dalam surat Al-A'raf ayat 85, wa ila madyan akhum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah. Karena itu adalah pondasi. Kalau seandainya pondasinya kuat, maka kita mau pengen bangunan dengan sedemikian rupa, bentuk dan variasinya enak. Tapi kalau seandainya pondasinya enggak kuat, ya, kita mau bangunan apapun enggak akan mampu untuk menampung dan menahan. Besar kemungkinan akan rusak dan roboh. Itulah salah satu alasan. Sama juga dengan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut, ya Allah, ya mudah-mudahan kita enggak berharap, meskipun LGBT saat ini sudah mulai merebak dan menjamur di mana-mana. Kita kan tahu ketika disebut Nabi Lut, pasti ternyata apa? Ya, kaum Lutnya itu. Tapi coba kita lihat telisik. Nabi Lut ketika pertama kali diutus, itu tidak kemudian mengatakan, wahai para LGBT, wahai para gay, bertaubatlah kalian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala firman, walutan id qala liqaumi ya qaumi udullah. Lah, ini semua adalah gambaran konkret bahwasanya apa? Di dalam kita berdakwah pun, meskipun kita jumpai kebobrokan moral, kebobrokan ini, kebobrokan itu dan lain sebagainya, tetap, ya, SOP kita mengikuti manhaj para nabi, yaitu mengajak mereka untuk beribadah, memperkokoh keimanan dan menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Karena ini adalah modal dasar. Hasilnya apa sih? Kok kita pengen mengajak mereka? Hasilnya coba kita lihat Abu Bakar. Ya, disentil Saidik itu langsung apa? Kemerotok sedekahnya. Bahkan sebelum pun langsung, karena kekuatan iman itu adalah landasan utama dan pondasi yang pertama kali dalam kita mengajak orang lain untuk bisa menerima dan merasakan kebenaran itu. Nanti kita akan lanjutkan yang keempat, ya, dan yang berikutnya setelah adzan. Fadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang lain ya, tidak tergesa-gesa dalam mencapai hasil. Kita tahu bahwasanya terutama para pemuda ya, memang semangatnya tinggi. Dalam bahasa kita idealismenya luar biasa. Ya, tidak kita pungkiri. Ya, pengen tertata rapi secepat mungkin, yani bagaimana planning A ini langsung terrealisasi biar kita bisa merasakan bagaimana memang bagus. Sebuah rencana itu benar-benar tertata rapi, terstruktur. Tapi tetap ya nih jamaah yang dirahmati Allah, kita ini tidak sedang membuat produk. Ya, kalau membuat produk memang ada deadline misalnya, mudah. Membuat yani apapun. Ya, tapi kita sedang berdakwah. Kita sedang memperbaiki umat. Kita sedang ingin membangun sebuah kekuatan dan pondasi dalam hati mereka. Dan itu tidak bisa kemudian ditaksir, pokoknya target sekian harus dapat sekian. Kalau dalam dunia bisnis, jualan, itu sudah ada perkiraan. Tapi kalau dalam berdakwah ya tidak. Nah, dari mana kita yang bisa mengatakan Nabi SAW wa qulil haqqu min rabbikum. Nabi SAW mengatakan qul la ilaha illallah 12 tahun, bayangkan. Ya, 13 tahun di kota Makkah. Ya. Itu pun tanpa boleh sekalipun membalas secara fisik. Padahal kita tahu ya nih jamaah, ya, yang namanya peperangan itu sudah menjadi apa? Langganan mereka. Lah bayangkan, seandainya mereka nggak boleh perang, itu seperti kita, para petani yang biasa macul, seminggu nggak macul kayak apa Pak? Ya, mungkin encoknya, boyoknya, tangannya sudah mulai gatel, macam-macam keluhan. Ini sudah biasa perang, nggak boleh menumpahkan darah sebanyak 13 tahun lamanya. Allah hanya menginginkan mereka untuk sabar. Apa yang bisa kita petik dari sini ya nih jamaah? Memang kesabaran ya, itu ternyata ada buah dan hasilnya memang luar biasa. Makanya Nabi SAW mendapatkan orang-orang yang militan. Kader-kadernya itu enggak gampang goyah dan berguguran di tengah jalan. Istilahnya kader-kadernya enggak gampang mutungan. Itu teori dan memang sudah dipraktekkan. Ya. Taib, kita melangkah contoh yang lain. Makanya jamaah dirahmati Allah, sebuah lembaga dakwah misalnya, lembaga pendidikan ya, yang kuat benar-benar sabar ngajeni ya, meskipun cuma 1-2 orang kesabarannya itu subhanallah, rata-rata hasilnya luar biasa sekali ya. Tidak terobsesi pada kuantitas semata, tidak terobsesi bagaimana ini yang cepat. Enggak. Dalam sebuah apa? Lembaga pendidikan atau lembaga yang dakwah, itu rata-rata yang yang jadi itu ternyata melalui proses yang lama. Tapi ini instan, itu biasanya gampang gini. Ya. Makanya itulah yang saat ini sedang dialami oleh generasi kita ya, generasi Gen Z ya Pak ya. Ya, Gen Z. Cobalah kita baca keluhan para pakar ahli pendidikan saat itu, ngeluh banget. Pabrik perusahaan itu juga bingung. Ya. Kalau seandainya masalah persyaratan ijazah lah dan lain sebagainya, oke. Nilai angka IPK oke, gak ada masalah. Tapi ada saja banyak masalah yang dihadapi. Satu, keluhan kurang apa? Kurang sabar. Kongkon ini
waduh, nggak kayak dulu, ya. Keluhannya juga banyak. Salah satunya tuntutan UMR, ya nggak apa masalah sih. Tapi kadang-kadang itu yang sedang dikeluhkan semuanya, termasuk lembaga pendidikan. Itu berat ya nih banget ya Allah. Makanya dulu itu waktu kita sekolah itu sabarnya luar biasa sama guru. Kalau seandainya ada masalah, ya sebenarnya guru itu prioritas. Kita yang dihukum, yakni kita yang dimarahi oleh ibu dan nenek kita. Alhamdulillah kita merasakan seperti itu ya. Ya karena saya juga pernah merasakan. Ya, ngaji dilanggar, pulang dicubit nangis, besoknya tetap diantar. Kalau enggak boleh tinggal di rumah sama nenek. Subhanallah. Kita merasakan masa-masa itu. Sekarang boro-boro, ya. Ya, bawa langsung masuk BAP, ya, banyak yang terjadi. Ya ini saat ini ya Allah, kita ngelus dodo. Jangankan dalam dunia pendidikan, dalam dunia perusahaan dan lain sebagainya juga ngeluh. Ya. Banyak tuntutan, skillnya juga kurang bagus karena memang lebih kepada apa? Angka-angka dan formalitas. Makanya ini yang menjadi PR bagi kami yani semua, tidak hanya dalam dunia yani dakwah tapi dalam dunia pendidikan, karena memang makanya ini adalah teori dan memang sudah dipraktikkan Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan cobalah lihat. Ya, nggak ada yang mutung kan? Ketika Abu Sufyan itu ditanya oleh Raja Heraklius, coba kita lihat. Ya, apakah ada di antara umatnya Muhammad yang murtad? Ada nggak? Nggak ada. Ya, ada nggak hari ini dalam sebuah lembaga pendidikan akhirnya kemudian mendeokan diri atau mutung? Banyak. Lembaga kajian misalnya yang biasanya rajin kemudian mutung, wis oke. Nabi SAW didikannya luar biasa, nggak ada yang murtad. Ya, semangatnya sudah alhamdulillah. Allah sampai kemudian benar-benar memuji mereka. Militansinya pun luar biasa. Karena apa? Butuh waktu, nggak tergesa-gesa. Hasilnya pun luar biasa. Ya, sekali lagi ini bukan teori, karena teori ini sudah dipraktekkan oleh Nabi, hasilnya pun nyata. Ya, tergantung yani kita saja. Mau dengan cara reformasi atau revolusi. Ya, pelan-pelan tapi pasti memang butuh kesabaran. Taib. Yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yani bekal ilmu. Ya. Makanya pernah kita sampaikan dalam surat Yusuf ayat 108. Ya, ilmu tentang perkara agama, ilmu tentang hukum Islam, ilmu tentang ya cara berdakwah. Tentu ini merujuk kepada manhaj SOP-nya para nabi. Dan yang ketiga ya tentang kondisi ya objek yakni dakwah. Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 108, Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Basirah itu harus ada landasan ilmu. Ilmu apa saja? Hukum Islam. Ini adalah ilmu pertama. Tapi hukum Islam ini enggak harus hafal dulu 30 juz, saya sampaikan tidak. Ribuan hadis harus dikuasai, tidak yani pula. Yang kedua yakni cara berdakwah, dan ini harus kita pelajari. Tidak mulu-mulu saya nggak akan menyampaikan dakwah ini kalau nggak lewat tabligh akbar, nggak bisa. Nabi SAW lewat berbagai media yang beliau pakai, kadang lewat kisah. Ya nggak bisa. Kita mau dakwah anak-anak SD, anak TK, kemudian harus tabligh akbar, semuanya harus diam, nggak boleh anu. Ya nggak bisa, karena objek dakwah kita berbeda-beda. Kita berdakwah, dakwahi ibu kita, orang tua kita, suruh duduk, kemudian kita tabligh akbar, ya nggak bisa. Makanya Nabi SAW itu tahu bagaimana karakter orang ini pakai cara apa, dengan orang seperti ini pakai metode apa. Nah inilah kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala,
Ini juga termasuk ilmu yang harus dikuasai. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ya, haditsu bima ya'rifun. Dakwalah sesuai yang dengan apa yang mereka fahami, kapasitas keilmuan yang mereka kuasai. Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya tidak pakai cara-cara ini yang sesuaikan dengan audiensnya ini, mungkin kondisi psikis, kondisi fisiknya, itu harus disinkronkan. Kata Ali, kalau kita enggak memperhatikan peran ini, aturiduna an yukadzaballahu wa rasulah, besar kemungkinan yang terfitnah itu adalah agama kita. Yang menjadi korban itu adalah kebenaran yang kita sampaikan. Yang akhirnya mereka itu menuduh macam-macam, barangkali adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi imbasnya. Karena apa? Ya, kita serampangan hanya mengandalkan ini. Pokoknya itu nggak bisa. Harus disinkronkan caranya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sampaikan yang ada di Jombang, dakwah menjenguk dengan ziarah. Ada yang sakit kemudian didatangi. Subhanallah. Ini juga cara dakwah. Nggak harus ini kemudian mengumpulkan tablik akbar di lapangan, ilqa. Harus lewat masjid, ini nggak bisa. Ya, dengan berbagai cara. Dan itu kembali kepada kemampuan. Siapa yang mampu berdakwah lewat media dan kemampuan saya di sana, oke, lanjutkan. Kemampuan saya di bidang lain, ya misalnya ini sebagai tukang woro-woronya, ya sudah silakan. Ya, yang penting kita punya peran, tapi jangan lupa bahwasanya ilmu ini tidak boleh dilupakan. Kemudian yang keenam, itu salah satunya adalah kuatkan takwa kita. Ya. Takwa, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali, dan kita tahu jamaah dirahmati Allah, ketakwaan kita itu ternyata mempengaruhi kepada apa? Kondisi masyarakat dan objek masyarakat yang sedang kita dakwai. Ya. Jangan menganggap bahwasanya yang penting kita sampaikan, adapun kesolehan kita itu bukan masalah yang urgen, tidak. Kemaksiatan yang engkau lakukan sebagai seorang dai, berat ini sebenarnya saya menyampaikan ini. Ya. Kemudian kita mampu untuk mengontrol lisan kita. Ya, bagi seorang pendakwah itu akan berimbas kepada apa? Audiens, objek yang dakwah. Ya, jangan anggap bahwasanya yang penting kita dakwah, entah kita itu berbuat maksiat atau enggak, itu enggak akan ada pengaruhnya dengan mereka. Bahkan ini yang seringkali tidak kita sadari. Abdullah ibnu Barak mengatakan apa? Ya, saya itu bisa mendeteksi dan saya itu bisa merasakan efek dari dosa saya, ketidaktakwaan saya, ketidaksolehan saya, itu ternyata imbasnya bisa merambah kemana-mana. Kadangkala efeknya itu ternyata muncul pada istri saya. Kadangkala efeknya itu terjadi pada hewan tunggangan saya. Coba kita lihat. Ya, jangan dientengkan masalah hal ini. Ya, maka tatkala kita sebagai seorang dai tidak berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga hati kita, tidak mampu juga menjaga tingkah laku kita, efek kemaksiatan yang kita lakukan, ketidaktakwaan yang kita itu akan berefek kepada yang lain. Nah, ini juga berlaku untuk kita sebagai seorang ayah. Memang berat, tapi mau tidak mau kita harus memperbaiki diri kita, kuatkan ketakwaan pada diri kita. Karena kita juga seorang dai untuk skup yang lebih kecil yaitu keluarga, karena efeknya juga akan berimbas kepada anak kita. Makanya kita mungkin pernah kita sampaikan jamaah bagaimana peran seorang ayah di dalam surat Al-Kahfi ayat 83. Ya, ketika Nabi Khidir berusaha untuk membangun kembali rumah yang hampir punah dan reot, yang di situ ada dua anak yatim. Dua anak yatim ini akhirnya dengan izin Allah lewat Nabi Khidir bisa tinggal dengan layak dan nyaman di rumah itu.
Yang sebelumnya dikritik terus sama siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, makanya Imam As-Suyuti mengatakan subhanallah ya. Itu menunjukkan luasnya ilmu Allah. Seandainya tadi ya sabar ya. Ya. Sabar, lebih sabar lagi Nabi Musa, tentu tidak hanya 3 kisah. Mungkin lebih banyak lagi. Tapi kan sudah ada kesepakatan MOU. Jangan apa? Falatas al, jangan tanya. Tapi setiap kali pertama kali bolongi apa? Perahu, langsung dikritisi. Yang kedua membunuh anak kecil, dikritisi lagi. Yang ketiga kayaknya nggak bisa dilanjutkan ini. Makanya kemudian di ayat yang surat Kahfi ayat 83 ini barulah kemudian beliau Nabi Khidir menjelaskan apa sih alasan saya ikut membangun ini. Ya, beliau mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Karena di situ ada harta karunnya. Ya, ada harta peninggalannya supaya tidak diambil atau direbut oleh orang lain. Tapi alasan yang kedua apa? Wa kana abuhuma sholiha. Makanya para ulama sering kali dan sepertinya sudah saya sampaikan hal ini. Ya, apa kaitannya antara kesolehan sang ayah disangkut pautkan dalam ayat ini gitu loh. Ya, ternyata kesolehan, ketakwaan sang ayah, entah itu kesolehan dan ketakwaan sang dai, itu jangan dianggap remeh. Imbasnya itu bisa kepada yang lain. Kesolehan sang ayah orang tua, imbasnya dirasakan oleh anak-anaknya. Karena Allah akan memberikan jaminan penjagaan kepada yakni anak. Dai pun demikian. Seorang pendakwa pun yakni sama. Mubaligh, ustadz semuanya yakni juga. Ketakwaan sebagaimana kata Imam Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan apa? Ya, ketakwaan itu juga imbasnya kepada yang lain. Kemaksiatan yakni juga imbasnya kepada yang lain. Ya, tanpa kita sadari. Ya, oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, Sa'id ibnu Musayyib. Jadi bagaimana terus yang menjaga ketakwaan sampai ketika malam dia sholat malam. Kemudian melihat anaknya tertidur pulas, beliau mengatakan apa? Li ajlika usolli. Demi untuk masa depanmu. Kita mungkin nggak sampai berpikir sejauh itu. Karena selama ini ya sholat malam untuk konsumsi pribadi kita. Iya, memang itu adalah bagian dari bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada efeknya, itu yang kadang-kadang kurang kita sadari. Para ulama dahulu memahami bagaimana surat Al-Kahfi ayat 83. Sebagaimana surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu." Istiqomah, menjaga ketakwaan selama di dunia. Ketika orang itu meninggal, Allah langsung mengirim malaikat dalam surat Fussilat ayat 30. Tatanazzala alaihimul tatanazzalu alimul makadu alla takhafu wala tahzanu. Kamu wahai orang yang sudah meninggal, ketika di dunia itu istiqomah, alla takhafu, jangan kau bersedih, jangan kau takut. Artinya apa? Gak usah takut dengan perjalananmu di kampung akhirat. Karena kematianmu ini akan dipermudah jalanmu sampai nanti di jannah. Jaminan bagi orang-orang istiqomah. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Kenapa? Ibnu Abbas mengatakan jangan engkau bersedih dengan nasib masa depan anak dan istrimu mungkin yang ditinggalkan. Karena keistiqomahanmu itu akan menjadi jaminan bagi Allah untuk menjaga mereka. Ya, makanya istiqomah, ketakwaan bagi seorang ayah didasarkan pada surat Al-Kahfi 83 tadi, surat Fussilat ayat 30 itu seringkali berkaitan. Termasuk yakni juga tatkala kita sedang menyampaikan kebenaran. Tetap yakni kita harus punya orientasi bagaimana kita berusaha menjaga ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan yakni kita kepadanya, karena efek dari kemaksiatan itu berimbas ke mana-mana termasuk kepada audiens dan objek dakwah kita. Yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ya, tawakal. Ya. Dan di antara bentuk tawakal yang paling bagus itu adalah lewat doa. Ya, yang penting kita serahkan yakni hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yang dengan yakni doa.
Ya, doa ini yang perlu yang kita rutinkan ya nih jamaah di dalam kita berdakwah. Seringkali kita hanya melihat pada fisiknya. Hari ini ditolak. Ya. Yani besok enggak tak wawo. Apa tak wawo itu Pak ya? Enggak tak sapa, enggak tak ini. Besoknya lagi wes tak doakan mudah-mudahan hancur lebur. Mudah-mudahan semuanya akhirnya menjadi dendam yani kesumat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cobalah yani kita melihat sisi religiusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu terejawantakan dalam kehidupan yani nyata. Beliau contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah bakhil ya di dalam berdoa baik kepada mukmin maupun kepada kafir. Ini yang memang berat ya. Kepada mukmin biasa. Kepada mukmin yani biasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan yani kepada Anas bin Malik. Makanya jangan bakhil. Ya, barakallahu fikum, jazakallahu khair, barakallahu fi tijaratikum, kepada sesama. Nabi SAW ini juga ketika melihat ada potensi pada Ibnu Abbas, didoakan Allahumma faqihu fi din wa alimu ta'wil. Anas bin Malik ya, ketika selalu menjadi khadimnya, pembantu Nabi SAW dalam rumah tangganya, Nabi SAW enggak bakhil untuk mendoakan ya, Allahumma akfir waladahu, akthir waladahu wa malahu wa atil yani mawa hayatahu. Allah akhirnya kemudian benar-benar mengijabahi. Ya, pun demikian dengan orang kafir yang mungkin ini barangkali berat bagi kita mungkin, atau barangkali tidak terlintas dalam benak kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tawakal yang beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan yani doa. Ya, kenapa? Karena doa itu menunjukkan apa? Bukti dan puncak tawakal seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu apa? Menyerahkan hasilnya setelah dia berusaha atau berikhtiar. Maka salah satu di antara bukti dia itu menyerahkan hasilnya kepada Allah, itu selalu minta kepadanya. Makanya para ulama mengatakan qimmatut tawakkul doa. Puncak dari tawakal seorang hamba itu adalah selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu kita meminta kepada Allah berarti menunjukkan dua pesan. Satu, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Dan yang kedua, menunjukkan Allah itu maha kuasa, maha mampu, dan maha mewujudkan keinginan kita. Karena kalau seandainya kita enggak yakin Allah itu mampu, kita enggak mungkin minta kepada Allah. Makanya dua pesan inilah yang menjadikan puncak dari tawakal itu adalah doa. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah kunci dan intisari dari ibadah. Dan seluruh intisari dari ibadah, apapun bentuknya, apapun wujudnya, ada pada doa. Karena doa itu ketika kita berdoa meminta Allah, itu menunjukkan lemahnya, hinanya kita, dan di sisi lain menunjukkan mampunya, maha sempurnanya Allah, karena kita memang benar-benar menggantungkannya kepadanya. Taib, mukmin jelas, kafir ya. Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma firl liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka adalah kaum yang tidak tahu. Ini ditujukan kepada orang kafir atau mukmin? Jadi kafir. Gak tahu, kita koreksi masing-masing. Pernah gak sih kita mendoakan ya kepada orang kafir agar diberikan yani hidayah? Tentu kepada orang-orang yang berbuat dolim loh ya. Ya, gak ada masalah. Kita mendoakan keburukan kepada orang kafir yang dolim lagi kepada saudara kita. Tapi pertanyaannya, Nabi SAW sedang didolimi. Makanya ada riwayat bahwasanya doa ini diturunkan dan dibaca oleh Nabi SAW ketika perang Uhud. Padahal dalam kondisi Nabi SAW berdarah-darah dan lain sebagainya, tetap mendoakan, ya Allah ampunilah. Artinya berilah ya hidayah kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Salah satunya Umar Abu Jahal. Bagaimana keinginan Nabi SAW? Tahu betul mereka berdua ini adalah orang yang paling punya peran besar di dalam mendolimi, mengganggu, menyakiti orang-orang beriman di kalangan para sahabat. Tapi Nabi SAW berdoa, ya Allah, Allahumma izal yani Islam bi ahabbi rajulaini ilaika. Dengan salah satu di antara orang yang paling kau cintai, antara Umar atau Abu Bakar atau Abu Jahal, yang keduanya dulu masih
yani kafir. Yani subhanallah. Lah, inilah ya di antara yani beberapa yang mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwasanya wa qulil haqqu mir rabbikum itu tidak serampangan. Jadi dakwah itu punya prinsip-prinsip yani dasar. Ya. Kita harus fahamkan diri kita itu wajib. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Dalam ayat yang lain surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala firman wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Ketika kemungkaran dibiarkan, orang merasa bahwasanya ini sunnah muakkadah atau ini kewajiban para dai, saya enggak pernah mondok, akhirnya kemudian kemaksiatan di masyarakat semakin menjamur dan membabi buta. Apa yang terjadi? Wattaqu fitnatan. Maka jangan harap ya ketika Allah menurunkan azab dan itu tidak mengenai pada orang-orang yang zalim saja, bisa mengenai kepadamu. Ya, kita harus takut dengan azab ini. Makanya perlu untuk ingkarul yani mungkar, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Ya, di dalam kita berdakwah ada SOP yang jelas. Ya, jangan sampai kita berinovasi yani sendiri. Ya, supaya menarik massa sebanyak-banyaknya, kemudian dibuat apa? Ya, dibuat ya acara-acara yang bisa menarik, ya dipanggil ya orang-orang yang wanita-wanita yang menampilkan auratnya, joget-joget, nggak ada masalah Ustaz. Setelah itu nanti kita kasih ya ini ceramah dan kajian. Pulang ke rumah yang tersimpan di situ goyangannya, Pak. Ya ayatnya hilang semua sudah, nggak akan teringat sama sekali. Karena ini yang sudah dianggap menyelisihi SOP-nya dakwah para nabi. Sekali lagi, pun demikian tauhid tidak bisa dianaktirikan dan tidak bisa di nomor duakan. Sebobrok apapun kita harus punya skala prioritas. Maaf, layaknya seorang dokter. Kalau seandainya ada seorang pasien ya nih jamaah, punya penyakit apa? Komplikasi. Datang ya nih ke sana meler, demam, ya, atau mungkin barangkali di sini tergores, atau mungkin ya barangkali penyakit apa dan lain sebagainya. Ya, pasti yang namanya dokter itu butuh untuk mendiagnosa mana penyakit yang paling berbahaya, yang menjadi sumbernya, ya itu pasti akan didahulukan. Ya, nggak langsung babi bu seperti itu. Ya, misalnya tangannya ini, kakinya sudah luka parah, ya, tapi ternyata dia itu punya diabetes atau punya ini dan sebagainya. Wis pokoknya nggak mungkin. Dokter nggak akan terlalu terburu-buru. Ada skala prioritas manakah akar dari penyakit ini yang harus disembuhkan terlebih yani dahulu. Sama juga para nabi. Yani para nabi tahu. Nabi SAW namanya orang teler di mana-mana. Ya, orang berzina pun yani sudah banyak. Riba, oh sudah. Makanya kalau membahas riba dalam dunia muamalah, jadi bagaimana riba itu ada yang disebutkan kepada ribanya Ibnu Abbas menurut penafsirannya. Karena ini sudah menjamur, mengakar yang kuat lagi. Tapi Nabi SAW cuma satu ini karena akarnya di sini, yaitu kesyirikan. Lah itu hal termasuk di antara bekal ilmu juga harus kita kuasai. Ya, tingkatkan yang ketakwaan dan tawakal. Salah satunya adalah lewat yani doa. Tapi yani coba dirahmati Allah, ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara yani faedah yang bisa kita petik yani dari sini itu apa? Yang pertama tadi tafsir dari Al-Haq. Yang kedua ya bahwasanya ayat ini menunjukkan kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Wajib. Meskipun yani wajib tapi ada beberapa prinsip dasar yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, ayat ini tidak menunjukkan ya bahwa semua agama itu sama, atau yang kita kenal dengan faham apa? Pluralisme, ya, atau dengan istilah lain, ya, tidak ada kebenaran yang yani absolut, ya, berarti ini sindiran, ya, kepada agama Islam, karena selalu kita sampaikan agama yang paling benar, yang diridhoi satu-satunya itu adalah agama Islam. Lah, bagaimana kita menjawab yani hal ini semua? Coba dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama, ya, yang pertama kita harus kuatkan keyakinan kita. Yang pertama kali,
Sebelum menjawab hal ini semua, agama yakni Islam itu satu-satunya ya agama yang benar dan diridhoi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh, ini pembahasannya tentang pluralisme. Nanti dulu kita kuatkan yang di dasar kita. Ya. Karena sejatinya kalau seandainya ada syubhat, tetap yang kita kuatkan itu adalah apa? Keilmuan dan keimanan kita itu. Jangan kemudian terburu langsung, pokoknya bantah dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita nggak punya apa? Pondasi yang kuat. Ya, karena kalau seandainya pondasi ini kuat lah ya. Apapun yang syubhat, seandainya dia nggak mampu menjawab, dia akan abaikan. Yang penting saya sudah yakin. Sebagaimana ketika kita pengen bangun rumah, itu kan dikuatkan pondasi. Entah nanti kita bangunnya 5 tahun lagi nggak ada masalah. Yang penting apa? Ini kuat. Ya, tapi nek guru-guru piye carane langsung ya ini berdiri wis cepet-cepetan bangun apa? Pondasinya berdiri, apa yang terjadi? Goyah, runtuh. Seperti halnya ketika kita ingin membantah. Makanya para ulama kalau kita kaitkan ya dengan kondisi para sahabat, itu kan subhanallah ya, samina wa ta'nya luar biasa gitu loh. Karena mereka kalau sudah diberikan Nabi ngomong A, ya, orang kafir ngomong I, orang munafikun nyeberang subhat ini, mereka gak gampang goyah gitu loh. Karena ada satu yang sangat dipercaya, yaitu apa? Ucapan Allah di dalam Al-Quran dan sabda Nabi. Selesai. Ya. Baru kemudian kalau ingin dibantah, tahapan yang kedua. Makanya itu sangat penting ya nih sekali. Coba kita lihat ya nih jamaah. Ya, sifat dan karakternya siapa? Abu Bakar. Bayangkan, Abu Bakar ketika didatangi oleh Abu Jahal. Abu Bakar, koncomu, temanmu ini, Muhammad ini tadi cerita, karena Abu Bakar termasuk orang yang telat. Memang Abu Bakar tidak langsung mendengar langsung dari Nabi. Coba kita lihat. Ya, kualitas imannya dia ini benar-benar sudah mengakar kuat. Jadi nggak mudah goyah dengan omongan orang lain. Ketika Abu Jahal orang yang langsung mendapatkan cerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam disebutkan yakni dalam Syu'abul Yani Iman, yakni juga Imam Baihaqi rahimahullah taala mengatakan yakni kisah ini. Abu Jahal ini jamaah dirahmati Allah menyampaikan ke Abu Bakar, temanmu tadi malam itu berangkat dari Mekah ini ke Baitul Maqdis, langsung naik ke langit ke-7. Padahal kata Ibnu Mas'ud, maaf dalam Isra Mi'raj itu jamaah, jarak antara langit satu dengan yang lain, langit yang lain 500 tahun. Ini ditempuh balik lagi hanya dalam waktu yakni 1 malam. Ya, Abu Bakar yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ngomong, benar saya ngomong Muhammad? Ya, sudah. Berarti aku percaya. Bayangkan. Ya, enggak kemudian langsung berbabi bubu, engkau berargumentasi, bernarasi macam-macam, engkau pembohong, engkau ini dan lain sebagainya macam-macam. Enggak. Dia hanya mengembalikan kepada apakah yang ngomong itu Rasulullah. Memang berat memposisikan seperti Rasulullah SAW. Karena kita selalu menimbang-nimbang. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Nabi SAW sudah memutuskan, mereka tidak pernah menawar-nawar, tidak pernah menimbang-nimbang. Ya, karena kepercayaan dia kepada ayat Allah dan landasannya yaitu hadis Nabi begitu kuat. Ini pun yani sama. Ya, kita harus kuatkan. Meskipun kita nggak bisa menjawab syubhat mereka, yang penting kita sudah yakin duluan. Abu Bakar mengajarkan kepada kita. Ya, meskipun banyak orang heboh, pendusta dan lain sebagainya, nggak mungkin dan lain sebagainya, yang ya sudah selesai. Ya, ini subhanallah. Makanya di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Imran ayat 19, inna dina, udah yakini,
Oh, mereka ngomong macam-macam dengan alibi ini, dengan syubhat ini, dengan dalil ini. Kalau seandainya kita itu belum punya ini, runtuh. Ya, kita yang mudah terseret. Al-Imran, ya, ayat 80 berapa, Pak? 85. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Yakinlah, berarti apa? Satu-satunya. Loh, tapi dalihnya orang orientalis ini percaya Al-Qur'an. Itu yang diajarkan oleh Abu Bakar. Ya, meskipun Abu Jahal sudah pengen mengintimidasi, tapi Abu Bakar tetap kukuh. Kalau yang menyampaikan itu langsung Rasulullah Muhammad, berarti aku langsung percaya sudah. Makanya disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, Abu Jahal sampai gini. Ya. Kenapa ya demikian? Abu Bakar ini bahan dasarnya apa sih diciptakan oleh Allah? Mungkin bahasanya gitu. Padahal dia itu enggak langsung mendapatkan cerita dari Rasulullah. Ini kan orang kedua, kok langsung percaya? Apa jawaban dari Abu Bakar? Jangankan satu malam. Lawang ayat ini loh. Ayat ini hampir setiap hari, setiap waktu turun dibawa oleh malaikat siapa? Jibril. Itu dalam hitungan apa? Semalam. Lebih cepat daripada itu. Ya, itu lebih cepat daripada perjalanan Nabi SAW membutuhkan satu malam. Itu saja dalam waktu sekian, nggak tahu sepersekian detik, itu saja aku percaya. Apalagi waktu yang lebih lama satu apa? Yani satu malam. Ya, makanya sampai bingung ya Abu Jahal melihat ini. Itu bukan karena faktor taklid, tapi memang benar-benar lahir dari kekuatan dan landasan yang kuat imannya. Taib, pun demikian dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sih, tapi saya sampaikan hadis ini adalah hadis sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Walladhi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyan wala Nasraniyan, ya, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Dalam riwayat yakni Imam Muslim dalam sahihnya. Taib, jamaah dirahmati Allah, coba kita lihat. Nabi SAW sudah berikrar bahwasanya tidaklah ada satupun orang disebut Yahudi maupun Nasrani ketika aku sudah diutus kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku, berarti dia apa? Masuk dari neraka. Berarti semua agama apapun yang jamaah dirahmati Allah, mau tidak mau, ya, semuanya adalah agama yang tidak hak. Jadi yang hak itu cuma apa yang dibawa oleh ya Rasulullah. Ini yang harus kuatkan kita sebelum kita membahas tentang tafsir dari faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Terus sebab nuzulnya ini apa? Ya, itu juga masalah lain. Yang penting kita kuatkan yakni iman dulu. Karena kalau sudah kuat iman ya kayak Abu Bakar kayak gini. Selesai tinggalkan wis aman, nyaman hati ini. Kita enggak terlalu membantah dengan berbagai argumentasi. Itu tahapan yang berikutnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk masalah yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat termasuk asbabun nuzul, ya, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Ya, karena sebagian yakni ulama ada yang mengatakan bahwasanya ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi 29 itu persis dengan surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, la ikraha yani fiddin. Ya, dikaitkan yani dengan surat Al-Kafirun ayat yang terakhir lakum dinukum wali yani yatin. Itu seakan-akan satu paket hemat menurut orang-orang liberal dan para orientalis yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang absolut dalam kita berkeyakinan. Dan menunjukkan semua agama sama, karena semua agama itu, coba isbatnya itu, semua agama itu juga dibawa oleh Nabi masing-masing. Hanya saja mungkin jalannya berbeda. Tapi mereka kan semua utusannya siapa? yakni Allah. Tapi mereka tidak melihat di sini tadi loh.
Ya hadisnya. Iya itu Ustaz, tapi kan ada yang paripurna, dilanjutkan yang berikutnya, paripurna dilanjutkan berikutnya. Jadi yang tersia yang terakhir itulah yang sempurna dan semuanya harus merujuk ke sana. Nanti kita akan sampaikan yang pula termasuk juga tentang ayat ini ada yang sudah mengatakan mansuh. Ya. Ya termasuk di antara tafsirnya. Zadul Masir Ibnul Jauzi mengatakan ayat ini tuh bukan sama sekali menunjukkan pilihan. Allah tidak sama sekali memberikan pilihan. Hai orang-orang beriman, faman syaa, yang mau beriman ya silakan, yang mau kufur ya nggak ada masalah. Tak ada satupun para ulama yang mengatakan ini adalah pilihan dan tawaran dari Allah, tidak sama sekali. Ya, itu nanti kita kaitkan dengan tafsir dari Ibnul Jauzi. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan ya bahwasanya ayat ini itu sebenarnya adalah bentuk ancaman dan tidak perlu kita paksa. Ya, karena sudah jelas. Maka barang siapa yang sudah al-haq, sudah disampaikan dan mereka sudah tahu tapi ngeyel, maka kalimat faman syaa falyakfur itu menunjukkan nggak usah dipaksa karena mereka sudah tahu konsekuensinya, resiko ditanggung ini sendiri. Makanya ayat berikutnya inna a'tadna lidzalimina narad. Dan yang keempat ada yang mengatakan ayat ini sudah dimansuh. Itu adalah jawaban yang kita akan sampaikan dengan ayat jihad. Wallahu taala alam. Baik, demikian semoga bermanfaat. Ada pertanyaan ya nih jemaah? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Baik ya, ini semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita ya tahun depan insyaallah taala. Tahun depan ya, Pak ya. Insyaallah ya. Ya mudah-mudahan ini tahun depan ini kita bertemu lagi biidznillah taala. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.